Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim wa ballagan nabiyul karim. Saudara sekalian, berjumpa lagi kita dalam acara Bincang Pagi. Tema kita pagi ini insyaallah terkait dengan obat stres. Sama kita mafhum bahwa kondisi sekira sebulan ini kita mengalami situasi sulit semuanya karena COVID-19. Awalnya dari Cina, kemudian menyebar ke hampir seluruh penjuru dunia, juga terhadap kita yang ada di Indonesia. Sejumlah usaha dilakukan banyak orang, banyak negara untuk bisa mengatasi dan menghambat laju dari penyakit ini. Saudara sekalian, rupanya wabah itu sudah pernah dalam sejarah peradaban manusia dikenal, seringkali terjadi, tapi dalam kurun rentang waktu yang berbeda-beda. Sebelum Islam itu sudah dikenal, ada terjadi pada masyarakat Bani Israel. Kemudian pada masa Nabi juga pernah ada, kemudian ketika pernah terjadi di Kufah, pernah terjadi di Syam, dan bahkan dalam masa modern pernah terjadi pada saat abad ke-17, 1720, kemudian 1820, 1920, dan sekarang 2020. Ini yang dicatat oleh sejarah pernah terjadi dan menelan banyak sekali korban. Saudara sekalian, manakala ada kejadian seperti ini terjadi, tentu respon kita berbeda-beda, tapi setidaknya ada respon yang terjadi secara umum, yaitu kita akan mengalami situasi khawatir, was-was, cemas, yang sekarang kenal dengan nama stres. Ada tekanan terhadap diri kita karena ada situasi berat, berbahaya yang ada di luar kita. Nah, oleh karena itu, secara personal atau masyarakat tertentu atau keluarga tertentu bisa melakukan sejumlah hal dalam rangka mengurangi tensi stres itu. Yang pertama bisa dilakukan dengan cara berolahraga, bisa juga dengan cara aromaterapi, bisa juga dengan cara menulis. Jadi menulis sebenarnya itu memfokuskan perasaan, pikiran, kemudian kita memproduksi ulang pengalaman-pengalaman kita, hasil bacaan kita, itu sebenarnya bisa mengurangi stres. Jadi ayo menulis apa saja yang boleh saja kita tulis. Yang pertama, selain bisa mengurangi stres, juga untuk bisa menggerakkan kembali otot-otot tangan kita, menggerakkan kembali akal kita, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya apa yang harus dilakukan lagi adalah membangun suasana nyaman dalam diri kita. Bisa dengan cara mencari pemantiknya, apakah dengan nonton sesuatu yang lucu, yang menggembirakan. Bahkan di beberapa bagian disebutkan bahwa bahkan mengingat-ingat kejahilan masa lalu, kedunguan masa lalu itu bagian dari cara kita sebenarnya merilis pain, mengurangi rasa sakit yang ada pada jiwa kita. Jadi kurangilah asupan informasi yang tidak menyenangkan, meskipun itu faktanya ada, tapi harus diimbangi dengan memberikan asupan informasi sehat yang menggembirakan, yang mendorong pada kemaslahatan, dan itu bisa dilakukan. Dan yang terakhir tentu adalah pendekatan diri pada Tuhan. Ini bagian yang harus diperankan lebih apik lagi, karena tuntunannya ada. Quran sudah menyebutkan banyak ayat yang terkait dengan itu. Misalnya Tuhan menginformasikan kepada kita supaya mendirikan salat, karena dengan salat itu kita akan berinteraksi dengan Tuhan, dan interaksi dengan Tuhan itulah yang akan membuat hati kita menjadi nyaman, tenang, bahagia. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Semoga
Melalui kesempatan ini kita terdorong kembali untuk menggerakkan stamina batin kita yang positif menghadapi situasi tak baik dengan jalan berprasangka baik, berjiwa lapang, ridha akan semua ketentuan, bertawakal akan semua hal yang boleh jadi terjadi, di samping terus berjaga-jaga. Demikian untuk kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.